Keluarga. Keluarga adalah pelabuhan pertama untuk kita berbagi cerita, sedih ataupun bahagia, yang kasih sayangnya tidak akan pernah pudar sepanjang masa. Dan balik lagi sama gue Sela yang mengudara melalui via suara. Untuk episode kali ini gue mau nyeritain sebuah cerita dari Kak Rizky. Dan untuk podcast cerita cinta kali ini menyangkut dengan keluarga. Oke, untuk kali ini yang akan gue bawain ceritanya dengan judul Sepucuk Surat Buat Ayah. Gak usah basa-basi lagi, langsung gue ceritain buat kalian. Selamat mendengarkan. Kutuliskan sepucuk kisah yang begitu bermakna, merupakan sandiwara dalam akhir sayonara kehidupan. Ayah, di balik tirai senja ini, izinkanlah putra sulungmu mengenang masa lalu, mengenang dengan iringan kerinduan yang semakin bertalu. Semakin merindu ketika gerombolan burung camar dalam perjalanan ke sarang, mengingatkan kesabaranmu dalam mendidik anakmu. Dengan ditemani kawan derai ombak ini, ku ingat kembali kenangan tatkala belajar ketabahan bersamamu. Air mata menetes tak kuasa menahan keluh lidah dan dekapan perasaan penuh rindu. Ayah, kasih sayang dan cintamu telah menghantarkan anakmu belajar nan jauh, begitu jauh, hingga wajahmu tak sanggup kubayangkan di ujung laut sana. Kerinduan akan senyuman dan dekapanmu begitu mencekam, hingga selalu terbayang dermaga ini merupakan jalan pulang menuju kampung halaman. Ini hanyalah sekilas kisah kecil dalam diriku. Sekilas kisah tentang perjalanan belajar yang begitu bermakna, mengandung sayatan-sayatan arti kehidupan tentang cinta dan kasih sayang seorang ayah. Ketabahan dan kesabaran yang ayah miliki mengantarkan anak sulungnya untuk terus belajar dalam keterbatasan yang menghimpit. Tapi bibir pantai ini menjadi saksi bisu akan curahan perasaan nan pilu. Kenangan tiba-tiba muncul silih berganti dalam mengingat perjalanan masa kecil dulu. Ayah, engkau bagikan oase dalam hidupku. Bermacam hambatan dan cobaan dalam hidup Engkau jadikan makna sebagai pengganti proses belajar.
Engkau selalu menanamkan pendidikan dalam setiap sendi kehidupan. Tak hanya kecerdasan dalam berpikir, namun ketajaman menggunakan hati dalam menghargai orang lain. Teringat tatkala engkau pertama kali menghantarkanku untuk masuk ke sekolah. Satu demi satu sekolah tiada yang menerima karena keterbatasan dalam diriku. Namun, kegigihan membuat engkau terus berjalan. Berkilometer terus engkau telusuri demi untuk membuka sedikit demi sedikit pintu harapan masa depan. Masa depan yang entah tak tahu bagaimana putra sulungmu mempertanggungjawabkan. Ayah selalu mengatakan bahwa kita merupakan keluarga yang sederhana. Berbeda dengan kebanyakan tetangga kita yang serba kecukupan. Masih membekas dalam ingatan ketika dalam keheningan sholat Isya, ayah digiring keluar dari surau peribadatan. Putramu menangis melihat ayah difitnah dan dilecehkan. Mengapa ayah waktu itu melarang putramu marah untuk memukuli mereka? Mengapa ayah menahan putramu yang tak tertahankan dalam linangan air mata? Ayah memang selalu mengajarkan tentang sikap rendah hati, menghargai dan menyayangi orang lain, sekalipun kita harus diselimuti kehinaan dan cacian oleh mereka. Namun, tidak sepantasnya ayah mendapat perlakuan seperti itu. Ketabahan dan kesabaran ayah juga tampak ketika ibu pergi meninggalkan kita. 6 bulan ibu pergi dan tak pernah memberikan suatu kabar berita. Suatu ketika, ibu pulang dan kebahagiaan terpancar dari raut wajah ayah. Namun sayang, kepulangan ibu menjadi perjumpaan untuk terakhir kalinya. Ibu menggugat ayah karena keluarga kita hidup dalam lingkaran kemiskinan. Ibu mencaci dan mencela ayah dalam ungkapan yang menyakitkan. Air mata tak dapat berbendung ketika ayah menatap kepergian ibu dari balik tirai pintu. Ibu pergi bersama pria lain yang lebih mapan daripada ayah. Waktu pun terus berputar mengantarkan putramu kepada gerbang pendidikan yang telah lebih tinggi. Ayah, aku ingat ketika engkau mengusirku dengan kasih sayangmu. Engkau putuskan
aku untuk belajar di pesantren.